Apalagi hari ini kan macam-macam. Dah tanggung-tanggung. Dinamika kehidupan kita beragama hari ini macam-macam, aliran banyak. Timbullah apalagi di negeri ini. Setiap saat ada saja kelompok-kelompok yang aneh-aneh. Yang muncul, yang sulit kita mendeteksi. Bahkan maaf, hampir MUI pun tidak bisa memberantas. Ada kelompok-kelompok kemarin ABA yang masuk Istiqlal, ada Gufron dan sebagainya. Masya Allah. Yang bisa tiap hari bolak-balik Isra ke langit, entah langit mana, entah langit-langit rumah, saya pun tak tahu. Tapi itulah kenyataannya. Ada pula Habib tiap hari bisa 70 kali ke Sidratil Muntaha. Ini kan aneh-aneh juga. Cuma begitu aneh, yang pengikutnya juga banyak. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Malam hari ini kita akan berbicara tentang hati. Satu di antara kesempurnaan di mana Allah menciptakan kita, karena manusia itu terdiri dari unsur. Dua unsur. Orang-orang dulu menyebutnya dengan jasmani dan rohani. Sekarang istilahnya disebut dengan hardware dan softwarenya, Pak. Hardwarenya atau benda kerasnya adalah fisik kita. Maka sesungguhnya fisik ini perlu diperhatikan. Tapi selain itu ada softwarenya, yakni rohaninya. Itulah akal dan itulah hati. Maka sidang jemaah yang berbahagia, hari ini kita lebih banyak terfokus pada fisik. Mempercantik badan, memperbagus pakaian. Tapi sesungguhnya kita lupa untuk memperbaiki hati kita. Sehingga mengapa kita hari ini penampilan soleh, tapi hati kita busuk, Pak. Kita tidak bisa menerima kalau orang lain lebih daripada kita. Mengapa? Karena memang hati kita bermasalah. Maka ketika Nabi mengatakan ala inna fil jasanil mudghah, sesungguhnya kata Nabi dalam diri manusia itu ada segumpalan darah. Wa iza salahat salaha jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasad kullu. Apabila gumpulan darah itu baik, maka insya Allah seluruh anggota yang lainnya akan menjadi baik. Tapi apabila gumpalan darah itu buruk, maka seluruhnya akan menjadi buruk. Ala wahyal qalb. Itulah hati. Maka Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, saking pentingnya hati, maka dulu orang-orang dulu kalau mereka bersua, maka selalu mereka pertanyakan, perbaiki hatimu, atau mereka memberikan nasihat, perbaiki hatimu, maka insya Allah jasadmu akan sehat. Maka kalau hari ini kita balik pertanyaan itu, kok banyak penyakit dalam diri kita, ukhuwah Islamiyah tidak selesai, kemudian hubungan kita hanya batasan komunikasi biasa, bisa jadi Pak, maaf, hati kita selama ini tidaklah menjadi baik. Maka begitulah Nabi, sampai-sampai Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Ya mukallibal qulub, sabbik qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balik hati, tetapkan hati kami untuk istiqomah di dalam agamamu. Ada orang-orang dulu cerita bahwa dulu hiduplah seorang laki-laki yang kaya. Sampai pada batas usianya yang hampir mendekati ajal, dia meninggalkan 2 orang anak dengan harta yang begitu banyak. Begitu sang ayah meninggal, maka harta itu dibagi, Pak. Sebagian anak mendapatkan sesuai dengan jatahnya masing-masing, dan mereka pun melakukan aktivitas sesuai dengan keinginannya. Si adik yang si kecil itu mendapatkan harta yang sama banyak dengan abang. Dia pergunakan harta itu untuk berusaha. Makin hari harta itu makin banyak. Kemudian dia pergunakan untuk bersedekah. Karena sesungguhnya disitulah kemanfaatan kalau bapak kita meninggalkan anak yang soleh. Kalau bapak meninggalkan anak yang soleh, kemudian dia berdoa, doanya sampai. Kalau bapak meninggalkan anak yang kaya dan dia berniat untuk sedekah, itu ayahnya, orang tuanya akan dapat. Yang menderita itu adalah kalau kita meninggalkan anak yang kaya tapi dia tidak pernah bersedekah untuk orang tuanya. Atau kita meninggalkan anak dengan pendidikan tinggi tapi dia tidak pernah mendoakan. Apa yang kita dapat? Sementara harta yang telah kita tinggalkan, yang kita cari dengan susah payah, kitalah yang akan mempertanggungjawabkan di depan Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, si adik tadi menjadi orang yang baik. Hartanya bertambah banyak. Kapan-kapan dia infakkan, ada orang susah minta bantu dia tolong. Tapi si abang larut dengan kemaksiatan, berzina kemana-kemana, kemudian berjudi dan sebagainya. Akhirnya harta warisan yang ditinggalkan ayahnya itu habis.
Tidak ada bersisa. Tapi sang adik itu masih sayang sama abang. Maka satu ketika dia suruh abangnya tinggal di tempat. Diberikannya biaya hidup. Dikasihkannya tunjangan. Kalau sakit dirawat oleh sang abang. Sang adik. Tapi apa yang terjadi? Sang abang tidak bisa terima. Mengapa adiknya selalu mendapatkan pujian sementara ia terhina. Maka ketika itu datanglah bisikan iblis. Mengapa tidak engkau bunuh saja adik? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, si abang akhirnya betul. Bisikan setan, iblis yang masuk ke rumahnya mengantar dia ke tempat kahin. Dia berunding dengan orang pintar itu. Bagaimana kalau adiknya yang sudah kaya raya, hari ini akan pulang dari tijarah berdagang, kemudian dia akan melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dia lakukan. Maka saat itu terbatirlah untuk mencelakakan. Maka begitu adiknya mendekati sampai ke tempat sang kahin atau dukun, maka dijampi-jampilah. Tapi Allah mentakdirkan lain. Bukan adik yang kena, tetapi abang itulah sendiri yang mendapatkan musibah. Itulah hidup Bapak Ibu yang berbahagia. Apa artinya? Seluruh persoalan ini bermuasal dari hati. Maka hari ini sekali lagi, kita sibuk hari ini mengusur fisik, tapi kita lupa menata hati. Pakaian bisa kita beli, Pak. Penampilan bisa menjadi orang soleh, tapi hati kita tiada yang tahu. Maka ulama dulu membagi hati itu berdasarkan Al-Quran menjadi 3. Pertama mereka sebut dengan qalbun salim. Yang kedua disebut dengan qalbun mayyit. Yang ketiga mereka sebut dengan qalbun marid. Yang pertama itu qalbun salim itulah yang disebut dengan hati yang selamat. Al-Quran mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nanti pada masanya harta dan anak-anak itu tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hidup ini kan tak lama, Pak. Kita nih kalau nengok muka-muka Bapak menunggu waktu bisa-bisa dogo, Pak. Sekarang sudah masuk kita sebentar lagi Jumadil Awal. Kurang dari 4 bulan masuk lagi bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang telah wafat, Pak? Apa yang mereka bawa? Harta tinggal, Pak. Bapak kalau menyimak kemarin berapa laporan kekayaan LKPN-nya para pejabat itu yang luar biasa. Kita membaca ada yang hartanya 100 miliar, ada yang sampai 1 triliun. Masya Allah, mau dibawa kemana, Pak? Dan seluruh itu tidak akan memberikan manfaat kecuali kalau kita menghadap Allah dengan hati yang selamat. Bahkan maaf, makin banyak harta yang kita tinggalkan, maka maaf makin berat hisabnya pada hari kiamat. Maka hati yang salim itu hati yang bersih. Dia terjauhi dari syahwat, dia terhindar dari subhat. Apa yang dia lakukan karena Allah, memberinya karena Allah, menolak pemberian karena Allah. Kemudian kalau dia mencintai karena Allah, ketika membenci pun maka kebencian itu karena Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang sulit hari ini Bapak Ibu yang berbahagia. Kita maaf, hari ini lebih banyak tindakan kita tentang duniawi. Maka orang-orang salaf dulu mengatakan, tidak ada satu perbuatan pun yang kita lakukan saat ini, melainkan di akhirat itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau masalah harta, selalu kan ditanyakan min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dengan harta, dari mana kalian mendapatkan, untuk apa kalian pergunakan. Tapi kalau ibadah, mengapa kalian gunakan dan bagaimana kalian melakukan. Bapak ditanya nanti oleh malaikat, oh Pak mantan ketua masjid, mengapa Bapak ke masjid? Ya bukanlah tua, malu rasanya. Ya itu yang dapat. Bukankah zaman Nabi, Pak, ada seorang yang mati di jalan Allah, tapi Rasulullah katakan dia bukan mati syahid. Zaman Nabi loh, Pak. Apalagi sekarang zaman Jokowi. Oh parah lagi, Pak. Zaman Nabi ada orang yang mati syahid. Kemudian datang sahabat, ya Rasulullah, apakah dia mati syahid? Karena dia menginginkan itu. Tapi ya Rasulullah, ia juga ingin mendapatkan gelar status sosialnya di dunia, agar dia disebut sebagai pahlawan. Kata Rasulullah, dia tidak masuk surga, dia bukan mati syahid.
Diulang lagi, tapi kan dia mati di jalan perang. Iya, tapi ada embel-embelnya. Pertama memang niatnya untuk Allah mati syahid, tapi ada plusnya, Pak. Plusnya apa? Agar ia disebut sebagai orang mati syahid. Maka subhanallah, apa yang menjadi motivasi kita? Karena ubudiyahkah? Karena memang kesolehan kita kepada Allah kah? Atau memang apa yang kita lakukan hari ini kepentingan nafsu duniawi agar orang memviralkan kita? Maka itu tidak bisa diselidiki oleh manusia, Pak. Itu urusan kita kepada Allah. Setelah ada motivasi, maka mutabaknya siapa? Yang diikutinya siapa? Kalau dia beribadah, cara ibadahnya betul atau tidak? Ada dasar hukum atau tidak? Atau maaf, dia beribadah hanya memperturutkan hawa nafsunya, kemudian keluar dari jalur yang diinginkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Apalagi hari ini kan macam-macam. Dah tanggung-tanggung. Dinamika kehidupan kita beragama hari ini macam-macam, aliran banyak. Timbullah apalagi di negeri ini. Setiap saat ada saja kelompok-kelompok yang aneh-aneh. Yang muncul, yang sulit kita mendeteksi. Bahkan maaf, hampir MUI pun tidak bisa memberantas. Ada kelompok-kelompok kemarin ABA yang masuk Istiqlal. Ada Gufron dan sebagainya. Masya Allah. Yang bisa tiap hari bolak-balik Isra ke langit. Entah langit mana, entah langit-langit rumah, saya pun tak tahu. Tapi itulah kenyataannya. Ada pula Habib tiap hari bisa 70 kali ke Sidratil Muntaha. Ini kan aneh-aneh juga. Cuma begitu aneh yang pengikutnya juga banyak. Entah mana-mana yang gila gini. Entah gurunya yang gila atau memang sama-sama gila. Masa harus sholat malam dulu di Masjid Istiqlal harus diawali dengan lagu Indonesia Raya. Dengan alasan inilah Islamnya Indonesia. Dari mana, Pak? Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mendeteksi apakah hati kita sehat atau tidak, pertama ada rasa getar dalam diri kita. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasabiha mathaniya. Sesungguhnya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Apa perkataan yang paling baik? Adalah Al-Quran. Yang serupa, kemudian yang diulang-ulang, mathani, diulang-ulang. Maka dikatakan oleh Allah, orang yang mendengarkan Al-Quran itu, maka insya Allah hatinya bergetar sampai ke kulit. Bapak pernah mendengarkan mengapa Umar bin Khattab masuk Islam hanya mendengarkan adiknya membaca Al-Quran? Masya Allah. Kita ini tidak ada, Pak. Bahkan maaf, orang dibaca Al-Quran malah dianggap mengganggu. Maka luar biasa. Kalau ada orang baca Al-Quran keras-keras, orang marah, itu mengganggu kami. Organ tunggal antuk-antuk. Itu tidak apur. Apa yang salah? Yang kedua, kekhusukan hati ketika berzikir. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum. Belum datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, masih ingat kan perang Badar? Ketika perang Badar, Nabi berdoa, orang-orang sudah pergi berperang. Nabi hanya mengangkat tangan sampai ridaknya jatuh, dinaikkan lagi oleh Abu Bakar, jatuh lagi dinaikkan. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, ya Rasulullah, sudahlah, orang sudah berperang, doamu akan dikabulkan. Tapi begitu orang berperang, Nabi lebih terfokus pada Allah. Sehingga maaf, dia terus meminta, ya Allah, sampai berkali-kali orang sudah berperang yang dia minta kepada Allah. Mengapa? Karena dia menyambung hatinya dengan Allah. Masya Allah. Kita tuh kapan khusyuk? Ketika musibah. Hari ini ibu masuk ke ruang operasi, itu 3 hari sebelum itu khusyuknya luar biasa. Karena dibayangkan, tertulis itu, apa Bu, maaf ya, tanda tangan kematiannya sudah. Itu khusyuknya luar biasa. Masya Allah. Tapi kalau hari-hari biasa sekarang, Masya Allah, dibaca oleh imam itu ayat pendek pun pikiran kita kemana-mana pergi. Subhanallah. Ibu tanya, Pak Ustadz, bagaimana hati khusyuk? Bagaimana khusyuk? Gimana hati kita khusyuk kalau dia dalam keadaan sakit, Pak? Subhanallah. Khusyuk itu seperti bapak bawa mobil, Pak.
Bapak bawa mobil kiri kanan tahu lampu merah, bapak sangat hati-hati, itu kan khusyuk. Salat memang kita menghadap Allah. Fisik kita luar biasa. Wajah kita ke kiblat, tapi hati kita entah kemana. Jangan-jangan maaf ke calon gubernur pula dia. Yang ketiga itu mendengarkan kebenaran. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Dan orang-orang yang telah diberikan ilmu meyakini Al-Quran itu adalah hak dari Tuhan mereka, dan mereka tunduk hatinya kepada itu. Maka orang yang hatinya itu bersih, dia akan menerima seluruh kritikan orang, bahkan kebenaran, walaupun hal itu disampaikan oleh anak kecil. Kadang-kadang maaf kita yang tua-tua ini agak mada-mada pula, sudah tidak pandai, ngerti sok pandai pula lagi. Subhanallah. Maka kalau ada orang berilmu, Pak, nak menunjukkan kalau ada ustadz itu berilmu, tolong tengok dia bisa tidak mendengarkan orang ceramah, Pak. Karena memang itu tabiat ustadz dia, Pak. Kami ustadz itu sok sombong, Pak. Coba lihat, ustadz itu nggak bisa mendengarkan orang ceramah karena dia sudah merasa. Maka kalau ada ustadz hadir di tempat orang ceramah, itu baru hebat. Subhanallah. Tapi kalau gurunya, dosennya, itu wajar, Pak. Subhanallah. Ada dosen yang terlambat S3-nya dan harus menyelesaikan, yang akhirnya muridnya yang menjadi dosen. Kalau dia dengarkan itu sesuatu yang luar biasa, dan itulah sebuah kebenaran dan ketundukan hati. Maka subhanallah. Maka dulu orang-orang dulu luar biasa. Bahkan maaf kalau kita cerita tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kan ahlinya hadis. Kalau ditanyakan di antara imam yang ada, murid yang paling banyak adalah muridnya Imam Ahmad. Tapi begitu muridnya Imam Ahmad banyak, dia menghilangkan diri. Ketika ditanya oleh orang, ya Imam Ahmad, mengapa engkau meninggalkan kami? Bukan saya meninggalkan kalian. Yang saya takutkan ketika jumlah kalian banyak, maka setan membisikkan kepadaku kesombongan. Maka saya nanti membanggakan di depan ulama lain bahwa murid saya lah yang paling banyak. Sekarang maaf, ada ustadz, sedikit aja jemaah tidak mau tibonya, Bu. Sedikit jemaah. Subhanallah, mengapa? Karena itulah sebuah kehidupan, Pak. Mengapa nggak terima? Kok muridnya sedikit? Maka dulu orang-orang sedikit muridnya, maka dia senang. Mengapa? Dia tidak viral. Ketika dia tidak viral, terpertanggungjawabkan kepada Allah. Tidak seberat ketika menyampaikan di depan orang banyak. Yang tidak kalah penting, tanda orang yang hatinya sehat, mereka itu mendapatkan ketenangan. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan Allah lah yang menurunkan ketenangan. Maka ibu bahagia. Tidak ada ketenangan itu kecuali hati. Orang sekarang galau itu disebut dengan stres. Obat stres itu healing. Makin healing, makin pusing. Apalagi ibu-ibu nih. Yang sering jalan ibu-ibu, jangan sering-sering jalan, Bu. Ndak ibu-ibu nengok apa-apa gae kok. Pai ibu berjalan mati gae kok, ibu dikesal orang tu. Itulah bininya berjalan, lakinya mati. Sabar aja lah ibu menjelang apa aku mati. Ndak kan lama apa aku mati kali, Bu. Jangan ibu tak kemana-mana, subhanallah. Saya ada jemaah bertanya, Pak Ustaz, istri saya pergi nengok cucunya terus. 4 bulan ke Solo, 4 bulan ke Jakarta. Nanti sudah mendekati puasa baru dia ke Pekanbaru. Gimana hukumnya Pak Ustaz? Ya dosa. Kalau Pak Ustaz model tu, dan caraikan gitu. Perlu pula cucu pada laki lah, Pak. Hak kewajibannya pada siapa? Suami, Bu. Ibu kadang-kadang jalan izin Pak Ustaz. Iyo, tak apa aku tak paso, Bu. Pada membantah Pak Ustaz. Kan itu ya, Pak. Nah, daripada berkelahi Pak Ustaz, bang kami nanti ibu-ibu majlis taklim dapat promosi, dapat bantuan dari calon gubernur, kami jalan ya. Iya, kata apa ke jawaban? Kami jalan nanti ya. Jawabannya kan tidak ada pilihan, Pak. Kami pai. Nah, itu nasi ada di dalam apa tu dispenser. Kok kurang lauk pai je ke depan tu ada jual 5.000. Jamanya banyak mana ke Bali nak. Apa kena mati apa tu? Maka apa-apa kok banyak naik asam urat gara-gara ibu tu. Subhanallah. Maka saya selalu katakan,
Maaf, mengapa demikian? Yang paling banyak healing itu kan ibu-ibu. Subhanallah. Ya Allah. Senam ibu-ibu. Diundang calon wali kota juga ibu-ibu. Maka ibu-ibu yang bahagia. Tenang, kalau subhanallah, saya yakin suami kami ini sama. Bapak-bapak ini orang-orang lemah, Bu. Ndak ibu tinggalkan nasi puasanya sehari, Bu. Jarang apa-apa tuh mau belanja pergi ke rumah makan, duduk di rumah makan, nanti ditanya orang mana bini Pak. Lain pulau jawab, daripada itu tahanlah. Maka subhanallah, senangkan, dapatkan ketenangan. Maka ketenangan itu letaknya bukan di objek wisata. Ketenangan itu tempatnya di hati. Kalau hati tenang, rumah yang kecil terasa indah, Pak. Kalau Bapak bicara, dulu Nabi ketika dia di rumah, Pak, kecil. Bahkan apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Bisri, seandainya Nabi kami waktu itu mengangkat tangan kami tinggi-tinggi dan melompat sedikit, maka tangan kami ini akan sampai ke apa nama itu? Plafon. Dulu loteng nama, Pak, sekarang plafon. Loteng rumah Nabi, begitulah indahnya. Maaf, rumah itu kecil. Masing-masing istri Nabi itu dapat satu kamar dan jumlah kamarnya 9. Ini Nabi, Pak. Bapak jangan praktekkan, tidak boleh. Itulah, Pak, maaf kita. Tapi Nabi hanya mengatakan baiti jannati. Ketika Al-Wa'il datang ke rumah sepupunya Aisyah, mandang dia ke dapur, Pak. Apa dia katakan, ya Aisyah, nampaknya sudah berganti bulan saya ini, nggak pernah saya menengok ada api di dapurmu. Apa kata Aisyah, maaf, sudah beberapa pekan ini memang kami tak masak, karena tidak ada yang kami masak. Yang kami makan hanya kurma dan air putih. Beruntung kami punya tetangga yang kambingnya datang dan kami minum air susunya. Itulah yang kita nikmati. Begitu sederhananya tapi bahagianya luar biasa. Apa yang tak ada di rumah kita hari ini, Pak? Subhanallah. Lengkap, WiFi super cepat 50 Mbps. Karena saking cepatnya istri lalu punggung dia dok gawal. Ini sibuk pulonyo main sendiri. Laki nak mau kalah nonton pula debat calon gubernur di sebelah. Yang satu nonton, Masya Allah, komunikasi, Pak. Masya Allah, luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian apa? Tanda hati yang sehat itu, mereka berdebar, hatinya memiliki rasa simpati terhadap kaum muslimin yang senasib atau lebih susah daripadanya. Maka selalu dikatakan di dalam Al-Quran itu, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaku nabil iman. Dan mereka yang datang sesudah mereka, orang Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ini hidup dengan latar ekonomi yang berbeda. Saya hari Senin kemarin ketemu dengan seorang kawan, namanya Pak Ruslan. Dia menjaga kebun sawit orang, dan dia kebetulan orang NTT, Pak. Karena maaf, di beberapa perusahaan di tempat kita kan security-nya banyak orang Flores ya, Pak. Tapi ini orang Islamnya. Kebun di sebelahnya ada lagi orang kita dari Pulau Nias. Saya tak tahu namanya, tapi yang sering kita cama panggil marganya. Begitu zuhur, panas kan listrik. Luar biasa. Karena tempat kawan Nias ini dekat sungai, maka kami main ke sungai. Nampaklah dia makan waktu itu, Pak. Dia tidak seakidah dengan kita. Tapi maaf, yang saya tengok nasinya, nasi putih hanya berlaukkan reiko, Pak. Reiko tahu? Jadi reiko itu diletakkan di pojok itu, Pak. Maaf, kemudian ada yang namanya muntimun. Jadi kalau ketika makan nasi dengan muntimun, diambil muntimun itu dicacahkan ke reiko. Saya meneteskan air mata menengok. Saya katakan, Lai, apa yang kau makan? Ini Pak Haji, ini reiko, ini muntimun. Kok ini aja? Iya. Ya. Itu yang dia makan, Pak. Walaupun tidak seakidah dengan saya kasihan nengok. Dia katakan, maaf, sekarang tidak ada berondolan.
Saya belum mendapatkan duit, sehingga mau tak mau cuma ini yang saya beli makan. Itu luar biasa. Maka saya katakan, ya Allah, orang seperti itu yang dimakannya, Pak. Kerja keras, kuat, banting tulang, padahal dia membutuhkan energi untuk bekerja. Yang dimakan hanya nasi putih campur reko, kemudian untimun. Kita di rumah berapa banyak makanan kita, dengan berbagai model, dengan berbagai nama, itu pun tidak kita syukuri. Maka ketika Hasan Al-Basri mengatakan ada 6 hal yang akan merusak hati, salah satunya dia katakan, wa ya'kuluna rizqallah wa la tashkurun. Engkau memakan nikmat Allah tapi engkau tidak pernah bersyukur. Masya Allah. Di rumah kita luar biasa. Ada dendeng, ada rendang, lengkap dengan segala warna-warna, yang dingin, yang panas. Yang angin dingin pun ada juga di rumah. Tapi nggak juga bersyukur, Pak. Kan luar biasa. Nah, yang ketujuh, apa di antara hati yang selamat itu? Jauh dari iri dan dengki. Ini musim kampanye ini, Pak. Bapak milih siapa itu urusan Bapak. Tapi jangan beda pilihan lantas ukhuwah tergadaikan. Nak pilih nomor 1, alhamdulillah. Nomor 2, rancak bana. Nomor 3, suai aja nih, Pak. Yang tidak boleh itu kalau pilih ketiga-tiga itu parah tuh, Pak. Nak milih, jangan sampai karena beda pilihan, maaf kita tidak bertegur sapa. Duduk pun mereka jadi gubernur yang meminjam PT 100 itu yang sebelah rumah itu, Pak. Orang itu tidak tahu apa, kan tahunya, masya Allah. Orang itu kan luar biasa ya, nikmati saja. Subhanallah. Dan saya menengok ketiga-tiga pasangan itu bagus. Mereka memiliki komitmen bagaimana membangun negeri ini. Kan luar biasa, Pak. Tinggal pilihan kita. Calon wali kotanya pun luar biasa, Pak. Sampai 5. Maka sekarang jalan tuh payah saya nak negur. Bilang gini salah juga. Model gini salah. Gini pun salah, Pak. Akhirnya kalau negur orang tangan ke belakang sekarang, Pak. Subhanallah, nggak bisa. Salah tegur. Ini kawan awak nih. Subhanallah. Maka maaf. Menengok orang, tidak usah iri. Oh, mereka tim sukses lah. Ada orang memasang spanduk depan rumah kita, kalau diizinkan pasanglah. Tidak akan merugikan kita. Kalau ada orang memasang, jangan kita ganggu karena mereka sudah pakai modal. Itu kan luar biasa, Pak. Subhanallah, diundang datang, tidak diundang ya tidak masalah. Ikuti saja. Maka jangan sesama kita. Kadang-kadang maaf kita ini hanya permainan saja. Yang duduk di atas nanti sama-sama, ya seperti itu juga biasa saja. Nah, yang kedua apa tadi? Hati mati. Kalau hati mati ini kosong dari kebenaran. Dia nggak mengenal Rabbnya. Orang mau lakukan apa terserahlah. Yang bagi dirinya bagaimana dia memperturutkan hawa nafsunya. Syahwat menjadi komandan, hawa nafsu menjadi pimpinan, kebodohan menjadi supir. Dia tidak akan tahu dengan urusan apapun. Dan itu terjadi di tengah masyarakat kita. Mengaku dia seorang muslim tapi tidak pernah datang ke masjid. Survei terakhir itu mengatakan jumlah orang muslim yang sholat di Indonesia 38,9%. Anggap sajalah dibulatkan menjadi 40. Kalau seandainya orang Pekanbaru ini jumlah penduduknya 1.200.000, maka akan ada 450.000 orang ke masjid. Dan kalau itu disiruskan, insya Allah masjid penuh, Pak. Satu rumah perwakilannya satu saja penuh, Pak. Tapi kenyataannya jauh panggang daripada api. Kapan orang ramai ke masjid? Kalau dia sudah mati dia datang. Maka ada orang mengatakan yang malu itu sesungguhnya waktu hidup tidak pernah datang ke masjid, baru ketika mati datang ke masjid. Itu pun banyak betul permintaannya kadang-kadang. Ambulan yang terbaru, supirnya yang bagus, untuk apa pula guna ya? Allah, kuburan kalau bisa yang paling tepi jalan, yang dekat, tengok keluarganya yang paling dekat. Masya Allah. Nah, yang ketiga apa? Qalbun marid, hati yang sakit. Nah, ini yang paling banyak. Hati yang sakit itu seperti orang tarik tambang. Kadang-kadang dia mengulur, kadang-kadang ditarik. Kadang-kadang kita ini dekat kepada Allah. Belum datang azan sudah sampai. Belum lagi pengumuman hari Jumat, sudah duduk dia di depan. Tapi ada pula masa di mana hati iman itu melemah. Kadang-kadang maaf, dah selesai khutbah pun belum
Sampai itulah hati yang sakit. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i itu dalam pemahaman akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqul bima'asi. Iman itu bertambah dengan kebaikan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu yang harus diberantas. Kadang-kadang ada masanya, maaf, ibu bapak selesai sholat maghrib di masjid, pulang ke rumah ada yang mengaji. Bahkan maaf, tidak hanya 1 lembar, 2 lembar pun dia selesaikan. Nanti jam 3 malam dia bangun, dia sholat tahajud, kemudian dia lakukan lagi. Begitu hebatnya. Tapi ada masanya, maaf, berhari-hari tidak ada dirinya membuka Al-Quran. Maka mengapa demikian Pak Ustadz? Karena maaf, dia terlampau banyak memakan racun iman, kemudian dia lupa menganggap racun iman itu sebagai obat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, nah inilah yang harus kita lakukan. Artinya kalau dipertanyakan, mengapa hati itu menjadi sakit? Pertama, terlampau cinta terhadap dunia. Nggak ada di antara kita tak cinta sama dunia ini, Bu. Cuma maaf, yang tidak diperbolehkan hubbud dunia. Karena kalau orang cinta terlampau dunia, maka konsekuensinya waqarahatil maut, maka dia takut akan mati. Maka dulu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak takut mati?" Kata Rasulullah, "Bukan begitu. Seorang mukmin kalau dia tahu mati, Allah memberikan manfaat dan memberikan kehidupan yang lebih baik, maka dia lebih menyukai mati daripada hidup." Maka ibu bapak yang berbahagia, kemudian yang tidak kalah pentingnya, apa yang membuatnya hati kita sakit ini? Mengutamakan syahwat daripada taat. Masya Allah, keinginan tidak tanggung-tanggung banyak. Ini itu. Tapi maaf, akhiratnya dia abaikan. Kemudian apa? Tadi yang dikatakan terlampau banyak amal yang sia-sia. Habis usia, Pak. Nabi mengatakan kuota usia kita kan akmaru ummati ma baina sitti ila sab'in. Kalau kuota umur kita, Pak, 60 tahun sampai 70 tahun. Di atas 70 tahun itu sedikit. Kalau seandainya kuota umur Bapak 60 tahun, sekarang 59, hati-hatilah tuh, Pak. Enggak lama itu. Kuotanya kan sama, Pak. Mungkin di rumah kita kan punya wifi, Pak. Wifi itu ada unlimited. Pak Ustadz, ini wifi jatahnya unlimited, berapa saja pakai, tapi kuotanya 120. Nanti begitu menjelang akhir bulan, nanti dia melambat. Nah, melambat dia. Nanti kalau di awal bulan sudah bayar, cepat lagi. Nah, sekarang kuota hidup kita ini sudah melambat. Apa contohnya? Jalan lambe, mendangar lambe, sadoka pun lambe. Itu tidak lama tuh, Pak. Dah mulai melambat tuh, Pak. Tapi kalau anak-anak muda akan cepat, kuotanya sudah mulai melambat. Istilahnya sudah lelet, sudah sering kuota itu berputar-putar. Coba lihat, Bapak kalau sering muka internet, kalau udah mau habis kuotanya, itu ada angka bulat berputar-putar ya. Kalau awak nak mati, yang cie itu disabutnya 20 kali. Itu tanda nak mati tu, Pak. Maka itu diulang-ulang, itu siap-siap aja lah, Pak. Kain kapan lah disediakan oleh apanya? SKM. Maka subhanallah, maka sudah melambat untuk apa juga lagi. Bapak punya kebun silakan, Bapak punya usaha silakan, berorganisasi silakan, apa saja yang Bapak lakukan. Tapi pertimbangkan ini memberikan manfaat atau tidak. Saya maaf masih heran. Kalau usia Bapak 50 tahun masih hobi Bapak bernyanyi-nyanyi karaoke. Tidak tentu dan apa yang terjadi. Kadang-kadang parah loh orang tua-tua kok. Mengingat masa muda Pak Ustaz, supaya jangan lupa awak tua. La ilaha illallah. Lagunya kadang-kadang enaknya menjadi bujangan pula. La ilaha illallah. Lagu haik ke lagu apa yang diputar. Maka maaf, ada bapak-bapak untuk menghilangkan kesuntukan Pak Ustaz. Di Bali-nya sound system karaoke, harga 3 juta, impak masjid 2.000 rupiah. Untuk apa alat karaoke itu di Bali? Alat karaoke kita beli sampai 3 juta. Untuk ke masjid, ya Allah. Kain sarung aja masih ada merek calon gubernur di belakang.
Ya Allah, mau apa lah orang? Nak kemana nak dibawa gitu? Apa ndak iri nengok-nengok orang-orang yang hari ini Masya Allah. Minimal kita iri nengok orang yang bersedekah. Iri menengok orang bisa membuat masjid Pak. Iri menengok orang punya pesantren. Kemudian dia sendiri yang membiayainya. Iri nengok orang-orang di Jawa itu ada Pak Sudirman yang menanam pohon ribuan, puluhan bahkan ratusan hektar hanya sendiri, ditinggalkan oleh BUMN gundul, kemudian dia tanam sendiri dengan uangnya sendiri. Orang kagum betapa banyak semenjak itu air mengalir dengan bagus, berapa banyak kebaikannya. Lantas kita hari ini kebaikan apa yang akan dikenang oleh orang? Subhanallah, tidak ada yang dikenang orang. Orang mengatakan kenal Pak Haji itu tua-tua keladi Pak Ustaz. Makin tua makin jadi-jadi. Subhanallah. Tidak sadar rambutnya sudah palsu. Dulu hitam sekarang putih. Dulu muka tegang sekarang sudah berkerut. Ya Allah. Bukan yang mengkerut itu yang dirisaukan. Bukan yang kematian. Malah kerutnya. Pergi pula dia mencari sirum untuk menghilangkan kerut. La ilaha illallah. Sama lah dengan ibu-ibu. Skincare yang diperbanyak. Bedak malam, bedak siang, ber-RT. Malaikat maut tu tidak risau dengan itu. Nak mau skincare kalau dah datang ajalnya. Iza ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian apa? Banyak ketawa. Hadis Nabi mengatakan la taqthirud dhahik fa inna kasratud dhahik tumitul qalb. Jangan kalian banyak ketawa karena banyak ketawa itu akan mematikan hati. Maka maaf, satu di antara yang 6 yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, mengapa hati itu juga sakit? Kalian dikatakan sering menguburkan orang mati, tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran. Saya yakin bapak-bapak ini ada yang suka memandikan jenazah. Ada yang tua, ada yang muda. Tempat kami kemarin anak muda, usia 36 tahun. Masya Allah. Hari itu saya juga memandikan orang tua, 80 tahun. Ketika dia sakit, saya tengok, apa kabar paman? Alhamdulillah sehat. Dia katakan, besok kalau mati saya tolong mandikan. Siap. Besok kalau mati saya kamu jadi imam. Siap. Akhirnya saya penuhi. Besok kalau mati saya engkau yang ngafankan. Oke. Begitu dia telepon, maaf oleh anaknya, Pak, maaf. Ayah sudah pergi jam 1 tadi malam di rumah sakit. Oke, paginya saya datang. Ya saya mandikan. Subhanallah. Dan itulah ingat, rupanya maaf luar biasa. Begitu dia katakan, usia saya sudah 80 tahun Pak Ustaz. Rasanya sudah lama saya hidup. Saya bukan tidak ingin mati, tapi kenampaknya usia saya ini tak gini. Nanti kalau saya mati, kuburkan saya di tempat-tempatnya disebutkan ya Pak. Daerah ke arah Pangkalan Kerinci. Masya Allah, senang saya nengok. Dia maaf, begitu dekatnya dia seakan-akan sudah ada, sebentar lagi saya wafat. Sehingga dia katakan, nanti tolong dimandikan Pak Ustaz. Alhamdulillah, waktu mandi itu terbayang sama saya. Satu saat bagaimana saya memandikan orang, satu saat kita yang dimandikan. Kain kapan itu sudah disiapkan, tinggal digunting berdasarkan panjang badan Bapak. Masalahnya, apakah kita datang menghadap Allah dengan hati yang sakit, tapi kita berharap mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim.